Ya, shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Ya, semoga kita semua dalam kondisi yang sehat ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, setahun ini kita semua ada di dalam situasi pandemi COVID-19 dan ini melanda di seluruh dunia. Bapak Ibu, sejak 10-20 tahun yang lalu Bapak Ibu, ada satu istilah yang sangat terkenal di dunia ekonomi yang namanya VUCA. VUCA itu adalah singkatan volatile, kalau dalam bahasa Indonesia artinya penuh dengan gejolak, kemudian uncertainty, yaitu ketidakpastian, kompleks, ya berarti ribet, ruwet gitu ya, dan yang terakhir ambigu, ketidakjelasan. Nah, istilah 10 tahun, 20 tahun yang lalu tentang VUCA itu sudah didengungkan di dunia global Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang karena pandemi kita memasuki ke situasi VUCA yang lebih dalam lagi. Ya, kita masuk ke dalam satu situasi global yang semakin tidak pasti, semakin sulit difahami. Ya, pola-polanya sudah berantakan semua Bapak Ibu sekalian gara-gara pandemi COVID-19 ini. Nah, karena dunia semakin tidak pasti, banyak orang yang bingung, banyak orang yang khawatir, dan banyak orang yang cemas. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, di luar semua itu hanya ada satu hal yang pasti, yaitu apa? Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu adalah sebuah kepastian. Semua yang terjadi di dalam muka bumi ini adalah di bawah kendali Tuhan. Itu adalah yang pasti Bapak Ibu sekalian. Nah, firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sudah meramalkan hal itu jauh-jauh hari. Ya, dikatakan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, saudara, kalau saudara lihat ya dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, saudara, bumi bukan semakin mudah, dunia bukan semakin mudah, tantangannya semakin besar, tantangannya semakin berat, ya, semakin mengalami VUCA Bapak Ibu sekalian. Kita semakin masuk ke dalam satu situasi yang kita sebut into the unknown. Kita masuk ke satu fase yang serba Bapak Ibu sekalian, kita juga nggak tahu. Ya, mau prediksi apapun Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang bisa memprediksi secara tepat. Nah, oleh karena itu, apa sih respon kita Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan ketika masuk ke dalam fase VUCA ini Bapak Ibu? Cuman satu Bapak Ibu sekalian, kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh hikmat Tuhan. Kita nggak bisa pakai pikiran kita sendiri. Ya, nah sayangnya untuk kita mau mencari hikmat Tuhan, pikiran kita terlalu banyak noise, terlalu banyak suara. Ya, ada satu istilah Bapak Ibu sekalian yang disebut monkey voice. Suara-suara monyet, ini istilah yang sangat terkenal ya Bapak Ibu ya. Di dalam otak kita terlalu banyak monkey voice, terlalu banyak analisa, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak asumsi, terlalu banyak pro kontra di dalam pikiran kita. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian? Kita tidak bisa mendengar suara Tuhan dan kita tidak bisa mendapatkan hikmat Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu sekalian, kita belajar dalam satu cerita ya di dalam perjanjian lama tentang situasi seperti ini. Nah, saya ngambil dari Yesaya 30 ayat 15 sampai yang ke-17. Saya akan baca untuk saudara ya. Yesaya 30 ayat 15 dikatakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ayat yang ke-16, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Saudara, ayat ini bicara tentang apa? Ya, di Yesaya 30 ayat 15 ini. Ya, kondisinya adalah bangsa Israel sedang menghadapi ancaman invasi dari bangsa Asyur. Bangsa Israel ketakutan Bapak Ibu sekalian. Respon mereka menjadi cemas. Mereka putar otak apa yang harus dilakukan menghadapi krisis seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, mereka menggunakan pola pikir mereka
menggunakan hikmat mereka sendiri, mereka cari solusi dengan cara bagaimana? Mereka mau lakukan aliansi dengan Mesir. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, Allah bicara melalui Nabi Yesaya. Dan Nabi Yesaya membawa sebuah berita yang sangat berbeda dengan rancangan dan keinginan bangsa Israel, Bapak Ibu. Nabi Yesaya berkata, "Hai bangsa Israel, bertobatlah, tinggal diam, disitulah letak keselamatanmu." Lalu Nabi Yesaya juga bilang, "Tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatanmu," Bapak Ibu. Jadi di sini ada 4 kata kunci yang Nabi Yesaya katakan kepada bangsa Israel untuk mereka mencari Allah, Bapak Ibu. Ya, dikatakan bertobat dan diam, disitulah letak keselamatanmu. Tenang dan percaya, disitulah letak kekuatanmu. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini sangat sulit loh buat kita untuk diam, tenang dan percaya. Ya, karena apa Bapak Ibu? Kita hidup di dalam era tsunami informasi. Kita hidup di era informasi dan data yang berkelimpahan setiap hari. Maka walaupun kita saat teduh Bapak Ibu sekalian setiap pagi, kadang-kadang ketika kita saat teduh, otak kita monkey voice-nya bekerja dengan keras. Otak kita itu banyak sekali noise, suara-suara pro kontra. Ya, walaupun kita baca firman, seringkali juga kita nggak bisa diam dan tenang Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga Bapak Ibu terjadi kepada Mazmur, ya, Mazmur 46 ayat 10. Ada sebuah ayat mengatakan begini, ya, penulis Mazmur dia berkata kepada dirinya begini Bapak Ibu sekalian. "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Jadi saudara, banyak sekali di ayat-ayat Alkitab yang memerintahkan kata-kata diam. Jadilah diam, tenang. Jadi saudara, kalau udah ribuan tahun yang lalu Alkitab udah menulis hal ini, berarti Bapak Ibu, bagi kita sangat sulit sekali untuk kita bisa diam dan tenang. Ya, Yesaya mengatakan bertobat. Bertobat itu ada apa sih Bapak Ibu? Berganti haluan 180 derajat Bapak Ibu sekalian. Bertobatlah dari pikiran-pikiran kita sendiri. Bertobatlah dari analisa-analisa kita sendiri. Beralihlah kepada Tuhan. Ya, di Mazmur 46 ayat 10 dikatakan diamlah. Nah, kalau dilihat dari bahasa Ibraninya konteks ayat ini, berdiamlah artinya apa? Lepaskanlah. Berhentilah memegang hal-hal yang menghalangi kita untuk bersandar kepada Tuhan. Ya, lepaskanlah cara-cara berpikir kita, lepaskanlah ilah-ilah kita, lepaskanlah berbagai kepintaran-kepintaran kita. Itu yang artinya diam Bapak Ibu sekalian. Ya, lepaskan dan beralih. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang membuat kita sangat sulit sekali untuk diam dan tenang di hadapan Tuhan? Ya, Bapak Ibu, otak kita secara otomatis sering membuat kita jadi khawatir, cemas, takut. Kita seringkali pakai asumsi-asumsi kita. Kita punya planning-planning sendiri dan kadang-kadang kita sok tahu ya Bapak Ibu sekalian. Ketika dalam situasi krisis dan kesulitan, kita seringkali overthinking, overanalyzing Bapak Ibu sekalian. Ya, akibatnya apa Bapak Ibu? Itu kita menjadi jauh dari Tuhan. Ini persis seperti bangsa Israel yang menghadapi bangsa Asyur. Ya, di Habakuk juga ada sebuah kejadian Bapak Ibu sekalian. Ya, saat Habakuk melihat penindasan merajalela di bangsa-bangsa, dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Allah. Ya, dan dia mengatakan Bapak Ibu sekalian, ini di Habakuk 1 ayat 2. "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong." Nah saudara, sebetulnya Tuhan peduli gak sih dengan Habakuk, dengan kejadian yang ada? Sebetulnya Tuhan peduli Bapak Ibu sekalian. Cuma kitanya Bapak Ibu sekalian sering pakai skenario-nya kita. Maka firman Tuhan di dalam Habakuk 2 ayat 6 dikatakan begini, "Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya.
yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya. Ya, di Habakuk Bapak sekalian dikatakan bahwa sebetulnya Tuhan tidak tuli. Tuhan melihat apa yang terjadi semua. Yang dia mau Bapak Ibu, yang Allah mau adalah untuk Habakuk itu berdiam diri. Ya, di Habakuk 2 ayat 20 dikatakan, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya yang segenap bumi. Nah, Bapak sekalian, sekali lagi ini sebuah tantangan ya buat kita ketika kita menghadapi masalah, problem terutama di situasi pandemi ini, di situasi COVID ini Bapak Ibu, untuk bertobat, berdiam, tenang, dan percaya itu adalah sebuah perjuangan. Dan untuk lakukan itu kita perlu latihan, kita perlu disiplin untuk berdiam diri dan tenang di hadapan Tuhan. Apa yang kita akan dapatkan ketika kita berdiam diri sebetulnya saudara? Ya, ketika kita tenang di hadapan Allah, yang pertama, kita akan diberikan hikmat ya tentang sebuah solusi, tentang sebuah peluang. Ya, seperti dialami oleh Nehemia dan Daniel, kalau saudara masih ingat ya ceritanya mereka, saat Nehemia berseru kepada Tuhan dan dia duduk diam dan doa, dia berpuasa, maka Tuhan menunjukkan apa yang hendak dilakukannya di depan. Begitupun juga dengan Daniel. Tuhan bisa menyelamatkan dia dari gua singa karena apa Bapak Ibu? Karena dia mencari hikmat Tuhan. Dia berdiam diri. Dia tenang di hadapan Tuhan. Dia berdoa, ya. Nah, itu adalah dampak yang pertama, hasil yang pertama ketika kita berdiam diri. Yang kedua, ketika kita berdiam diri dan tenang Bapak Ibu sekalian, ada damai sejahtera yang menyertai kita. Kita bisa melangkah dengan mantap Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi Bapak Ibu, kita perlu ingat, rencana Allah bagi kita bukan sekedar janji. Apa yang sudah dijanjikan kepada kita, itu dia akan tepati Bapak Ibu sekalian. Jadi saat kita tenang di dalam Tuhan, jiwa dan roh kita memuji Tuhan. Dan kita tidak fokus kepada fakta lagi, tapi kita fokus kepada janji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Saya ada ilustrasi Bapak Ibu sekalian, ini sebuah cerita yang nyata ya, tentang diam. Ya, lawannya diam kan panik ya Bapak Ibu sekalian. Ada satu orang yang bernama Henry Weiss. Ya, dia orang Jerman yang ahli meloloskan diri dari berbagai perangkap, entah itu tali, borgol, ya, dan yang lain-lain Bapak Ibu. Di suatu kali dia dipenjara di sebuah sel kecil bernama British Isle. Nah, saat itu dia berencana hendak meloloskan diri dengan mengotak-ngatik kunci sel. Biasanya dalam hitungan hanya beberapa detik dia sudah bisa membuka kunci sel itu. Tapi kali ini dia meleset. Dia frustrasi, dia kecapean, dia mencoba berbagai taktik, gak berhasil, dan akhirnya dia menyerah. Dia memutuskan untuk berhenti akhirnya, berhenti mencoba. Dan hanya diam sambil menyandarkan diri ke pintu. Anehnya, pintu itu tiba-tiba bergerak dan terbuka begitu saja. Rupanya Bapak Ibu sekalian, pintu itu memang tidak terkunci. Henry kejebak oleh pikirannya sendiri. Henry sibuk dengan pikiran-pikirannya dia. Henry sibuk dengan analisa-analisanya sendiri. Sehingga apa? Dia tidak bisa melihat peluang-peluang yang tersedia. Nah, saudara, banyak loh di antara kita saat pandemi COVID seperti ini. Ketika kita income-nya terkoreksi. Bisnis kita terkoreksi Bapak sekalian. Bahkan mungkin Bapak sekalian ada yang di PHK. Ada yang bisnisnya bahkan nol penghasilannya. Ya Bapak Ibu, saya ingat sekali tahun lalu ya ketika PSBB secara full ya, Mangga 2 kan nggak boleh buka. Pemilik toko di Mangga 2 berbulan-bulan nggak ada income Bapak Ibu sekalian. Sehingga panik. Dan bahkan ada beberapa orang sampai hari ini pun ya usahanya juga tidak menghasilkan. Ya banyak orang yang bingung, panik Bapak Ibu. Ya seringkali kita mengalami seperti si Henry tadi. Seringkali kita juga mengalami situasi seperti bangsa Israel yang mendapatkan invasi dari bangsa Asyur Bapak Ibu sekalian. Seringkali kita juga seperti Habakuk.
Ya kita berseru, kita nggak sabar. Kita sibuk berseru. Kita sibuk menuntut Allah, tapi kita tidak berdiam diri. Padahal Bapak Ibu sekalian, seperti Henry tadi, peluang itu mungkin Tuhan sudah siapkan. Tapi kita tidak bisa melihat. Ya, mata rohani kita tertutup oleh apa? Pikiran kita. Telinga rohani kita tertutup oleh apa? Kekhawatiran kita. Sehingga kita tidak bisa melihat peluang-peluang itu. Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita bicara ke arah financial dan dunia bisnis ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana sih Bapak Ibu sekalian kalau bisnis kita itu lagi terpuruk? Income kita lagi terpuruk Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya kita bisa melihat dan mendapatkan peluang bisnis itu Bapak Ibu? Yang pertama udah pasti Bapak Ibu, sekali lagi diam, tenang dan percaya dan minta hikmat Tuhan. Ya, lalu Bapak Ibu sekalian, ketika Anda tenang, Anda bisa melihat kondisi sekitarnya kita. Nah, kuncinya Bapak Ibu untuk mendapatkan peluang bisnis adalah selalu apa? Ikuti dan kenali ombak besar ya dunia bisnis, dunia usaha itu lagi membawa kita kemana. Ya, saya punya bahasa, saya punya istilah adalah kenali big wave-nya, ombak besarnya. Ya, ketika orang berselancar Bapak Ibu ya, dia pasti akan kenali arah ombak besarnya itu di mana. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menentukan peluang bisnis ini, sebetulnya ada dua jurusan. Ya, ada dua jurusan Bapak Ibu. Ya, apakah kita mau survive dengan apa yang kita lakukan sekarang ini, di bisnis kita sekarang, di usaha kita sekarang, atau kita mau melakukan istilah kerennya adalah Bapak Ibu, turn around. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan ya, ada strategi survival strategy, ada strategi turn around. Kalau bahasa Indonesia ya Bapak Ibu sekalian, strategi bertahan atau strategi rubah haluan. Kita mau ambil strategi yang mana? Mau bertahan atau mau rubah haluan? Bapak Ibu, kadang-kadang kita ragu-ragu, betul nggak? Kita takut, kita khawatir. Nah, Bapak Ibu, kita belajar dari bangsa Israel. Ketika kita ngalamin seperti itu, kita bertobat dari pikiran-pikiran dan ketakutan-ketakutan kita. Kita diam, tenang dan percaya dulu. Itu dulu Bapak Ibu yang kita lakukan. Supaya apa Bapak Ibu? Kita mendapatkan hikmat-hikmat dari Allah. Nah, saudara, kalau pilihannya adalah bertahan, berarti kita tetap ada di profesi yang semula. Ya, kita coba usahakan ya di profesi yang sama, dagang barang yang sama, dan kita coba bertahan. Cuma kadang-kadang Bapak Ibu, kalau mau bertahan ya udah setahun lebih ternyata nggak ada uang yang masuk. Berarti kan kita mesti ambil strategi yang kedua. Banting setir, rubah haluan Bapak Ibu. Dan gak gampang untuk rubah haluan, penuh ketakutan dan kecemasan. Disitulah Bapak Ibu, kita butuh hikmat Tuhan. Disitulah kita butuh penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Kita gak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Kita perlu tiarap, biar izinkan Tuhan yang memantapkan kita. Tuhan, apakah saya perlu rubah haluan Tuhan? Nah, saudara, ada beberapa pilihan ya untuk kita bisa lakukan rubah haluan. Yang pertama Bapak Ibu, Anda bisa jualan produk atau jasa yang berbeda. Ya, kalau Anda misalnya dulu karyawan, Anda kena PHK. Rubah haluan, Anda jualan produk yang belum pernah Anda lakukan. Jualan jasa tertentu yang belum pernah Bapak Ibu lakukan. Nah, untuk bisa berani sekali lagi, jangan pakai kekuatan sendiri. Kita butuh kekuatan Tuhan. Yang kedua, saudara bisa menjadi reseller. Ya, mungkin saudara bilang, Pak, kalau kita mau jualan barang, nggak ada modal nih Pak. Jadi reseller, sekarang gampang sekali. Cari teman-teman, ya teman kompak, teman di Komsel, Bapak sekalian, siapa tahu mereka punya barang, mereka punya stok, saudara menjadi penjualnya. Jadi reseller Bapak sekalian, rubah haluan. Yang ketiga, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke big wave, ya yang lagi marak Bapak Ibu sekalian, yaitu jadi apa? Agen asuransi. Ya, saya punya teman Bapak Ibu sekalian, dia punya agensi asuransi, lagi banyak ngerekrut orang. Nah, berani nggak kita rubah haluan? Atau Bapak Ibu sekalian, Anda bisa jadi konsultan, banyak pengusaha-pengusaha, banyak usahawan kecil Bapak itu butuh arahan.
butuh bimbingan, butuh mentoring Bapak Ibu sekalian. Anda bisa jadi konsultan, menawarkan Anda punya kepandaian, jam terbang Anda, ya, track record Anda untuk menolong para pengusaha. Anda juga bisa Bapak Ibu sekalian juga jualan berbagai jasa-jasa profesional seperti kursus, ya, mengajar lewat online dan sebagainya. Jadi sebetulnya ada berbagai cara untuk kita banting setir Bapak Ibu sekalian. Nah, cara yang lain untuk banting setir atau ubah haluan adalah Anda juga bisa kolaborasi dengan rekan-rekan kerja, rekan-rekan kompak, networknya saudara. Ya, kolaborasi Bapak Ibu, jualan bareng, promosi bareng. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah era kolaborasi, ini sangat diperlukan. Ya, kalau ketimbang kita cuma sendirian Bapak Ibu, hasilnya nggak seberapa. Coba Bapak Ibu sekalian cari teman-teman, ya teman kompak, teman komsel, bisa nggak diajak untuk kolaborasi. Nah Bapak Ibu, untuk lakukan hal ini kan kita perlu nyali ya. Perlu ada sebuah dorongan. Ya banyak orang yang takut, yang khawatir, yang melangkah. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan pakai kekuatan sendiri. Kalau saudara pakai kekuatan sendiri saudara, usaha kita akan sia-sia. Andalkan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, era 1 tahun ini Bapak Ibu ketika kita mengalami COVID, ya pandemi ini Bapak Ibu, ada sebuah penelitian dilakukan oleh Badan Research di Indonesia. Usaha apa sih, bisnis apa sih yang bisa dimasuki oleh pengusaha atau usahawan dengan modal kecil? Nah lalu diurut ada 10 Bapak Ibu yang Anda bisa masuk. Yang pertama Bapak Ibu adalah apa? Jasa laundry. Saudara tidak perlu punya mesin laundry yang banyak, saudara bisa kerja sama, kolaborasi dengan pemilik laundry, saudara jadi resellernya. Saudara dapat komisinya Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak punya uang untuk beli mesin laundry. Yang kedua, bisnis masker. Everybody, setiap orang butuh masker saat ini. Reseller, masker. Yang ketiga, nah saudara juga bisa masuk ke dalam bidang dekorasi rumah. Kalau saudara memang di bidang itu ya. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Karena 1 tahun lebih, orang itu lebih banyak dikurung di rumah. Nah nggak semua orang loh Bapak Ibu, gara-gara pandemi ini duitnya ambles. Yang duitnya banyak masih banyak Bapak Ibu. Mereka butuh suasana yang berbeda, interior rumah mereka. Ini peluang Bapak Ibu. Yang ketiga, jasa titip beli, just tip Bapak Ibu. Ini lagi subur di Indonesia. Terutama just tip makanan dari berbagai daerah. Kalau saudara geluti, ini adalah bisnis yang sangat serius. Yang kelima, jasa mengajar anak-anak. Banyak orang tua gara-gara anak-anaknya learn from home, study from home, pada pusing Bapak Ibu. Ini kesempatan. Saudara bisa buka ya kursus lewat online. Yang keenam tadi ya saya bilang reseller. Reseller apa aja deh Bapak Ibu sekalian. Saya banyak mendengar ya pada beberapa waktu yang lalu ada teman kita di gereja Bapak Ibu. Dia juga bisnisnya ambruk, runtuh. Kemudian dia datangi salah satu jemaat ya yang punya produk. Dan dia bilang gini, "Pak, saya jadi reseller Bapak deh." Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, karena dia serius, dia betul-betul belajar hal yang baru Bapak Ibu. Dalam waktu hanya beberapa bulan, omsetnya yang saya dengar ya Bapak Ibu ya, omsetnya dia itu udah mencapai kira-kira 300 juta sampai saya lupa 300 atau 400 juta. Dalam 1 bulan, ya hanya beberapa bulan, ya. Nah Bapak Ibu ini juga salah satu peluang sebagai reseller. Nah yang kemudian Bapak Ibu apalagi, bidang apalagi, jualan pupuk. Nah ini penelitian yang menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena work from home, kebanyakan di rumah, banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang senang bercocok tanam, mereka menggeluti hobi bertanam. Dan ternyata penjualan pupuk kompos ini juga booming Bapak Ibu. Yang ke-8, makanan sehat. Ya, yang ke-9, minuman sehat, minuman herbal. Ya, vitamin-vitamin. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, jasa digital marketing. Nah, buat Anda anak muda yang senang desain, yang menguasai di digital marketing, ini adalah sebuah peluang. Anda bisa pakai. Nah, cuma begini ya Bapak Ibu, masalahnya begini. Kan banyak ya pilihan-pilihan peluangnya.
Anda bisa lihat nggak? Bapak Ibu bisa melihat itu enggak? Lalu Bapak Ibu sekalian, kalaupun Anda bisa melihat itu, apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Nah, makanya kenapa kita perlu tenang, diam, tanya Tuhan, ini kita mau masuk kemana? Tuhan, saya mau masuk yang kemana nih? Ini bingung nih. Ya, ini kita lagi masuk ke dalam era yang so confusing, sangat membingungkan. Takutnya salah melangkah, betul nggak Bapak Ibu? Kita takut salah melangkah loh Bapak Ibu. Oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita tenang dan diam. Yang pertama adalah tujuannya apa? Datang ke hadirat Tuhan. Yang kedua, setting frekuensi pikiran kita. Ketika frekuensi pikiran kita, channelnya sama dengan Tuhan, kita akan dapat hikmat-hikmatnya Tuhan. Yang ketiga, belajar skill yang baru. Ketika kita tenang dan kita diam, lalu kita introspeksi Bapak Ibu, apa yang perlu saya latih di dalam hidup saya? Apa yang saya perlu berubah dalam cara-cara kerja saya? Ada sebuah ilustrasi, Bapak Ibu sekalian, 2 orang penebang pohon. Ya, mereka tiap hari kerja 8 jam menebang pohon Bapak Ibu, si A dan si B. A dan B. Ya, cuma ada 2 cara yang kerja yang berbeda dari A dan B. Si A tiap hari nebang pohon Bapak Ibu. Jam 8 sampai jam 12 dia rajin menebang pohon terus-menerus. Jam 12 sampai jam 1 dia istirahat. Jam 1 sampai jam 5 dia tebang pohon lagi. Sangat rajin. Si B caranya beda. Setiap 2 jam dia menebang pohon dia harus berhenti. Dia mengasah kapak. 5 menit dia mengasah kapaknya Bapak Ibu. Lalu dia nebang pohon lagi. Ya, nah Bapak Ibu saya mau tanya Anda. Mana yang hasil kerjanya akan lebih bagus? A atau B? Saya yakin Anda pasti jawabnya B. Kenapa? Karena dia sisihkan waktunya untuk diam, berhenti dari menebang pohon dan dia asah dia punya kapak. Nah Bapak Ibu, di era pandemi ini kita harus mengasah kita punya kapak Bapak Ibu. Kapak itu adalah apa sih Bapak Ibu? Keterampilan kita, cara-cara kita kerja, cara-cara kita berbisnis, cara-cara kita berusaha. Ya sekarang Bapak Ibu saya yakin Anda pasti banyak mendengar, bisnis itu sekarang banyak yang pergi menuju ke go online. Offline ada, online juga ada. Kan kita perlu belajar. Kita perlu belajar bagaimana sosial media marketing, bagaimana memasarkan lewat IG, bagaimana memasarkan lewat Facebook Bapak Ibu sekalian. Ini kan kita perlu parkir sejenak dari aktivitas kita yang rutin. Kita belajar hal yang baru, betul nggak Bapak Ibu? Ya jadi tenang dan diam juga termasuk kita belajar keterampilan yang baru. Nah puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya di KTC, ya kita ada satu kegerakan, satu pelayanan yang disebut Kingdom Transformational Community. Nah ini akan melayani Bapak Ibu bagaimana mengasah kapaknya Bapak Ibu sekalian. Anda akan dibimbing, akan dimentor, ya belajar bagaimana ya berusaha, berwirausaha, mencari uang dengan cara-caranya Tuhan. Anda akan belajar dari para mentor-mentor yang sudah track recordnya udah tidak bisa disangsikan lagi. Anda akan dipandu bagaimana cari Tuhan, bagaimana kita mencari kerajaan Allah dulu, bagaimana kita mendengar suara Tuhan, bagaimana sih kita bisa tahan banting, bagaimana kita bisa menemukan hikmat-hikmatnya Tuhan, dan bagaimana caranya kita bisa menemukan peluang. Saudara terlibat di situ. Ya, ini ada sebuah fasilitas Bapak Ibu sekalian, kita mengasah kapak. Ya dengan tenang dan diam kita mengasah kapaknya. Nah semua Bapak Ibu sekalian, apa yang Anda akan dapat? Ya bungkusan besarnya adalah apa? Kita mau mengandalkan Tuhan. Karena di Amsal 2 ayat 6 dikatakan begini Bapak Ibu. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya. Datang pengetahuan dan kepandaian. Wow, luar biasa bukan? Ya, jadi hikmatnya Tuhan akan mendatangkan pengetahuan dan kepandaian. Nanti saudara di PDK, ya namanya pelayanan dunia kerja, saudara akan dibimbing kalau saudara mau ikutan saudara. Saudara bagaimana menemukan hikmat dari Tuhan itu. Ya, Mazmur 37 ayat 23 dikatakan gini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
Ayo Bapak Ibu sekalian, saudara kalau dalam situasi sekarang, saudara sedang mencari peluang-peluang untuk usaha. Mau tiarap mengandalkan Tuhan, atau saudara pakai kekuatan sendiri. Saya punya sebuah ilustrasi terakhir ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini sebuah ilustrasi bicara tentang sarung tangan. Sebuah sarung tangan Bapak Ibu. Ya, di sebuah meja tergeletak ada sebuah sarung tangan, dan sarung tangan ini dipakai untuk pegang benda-benda yang kasar, yang kotor dan sebagainya. Suatu saat pemilik sarung tangan dia bilang begini, "Hai sarung tangan, angkat obeng itu." Dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian pemilik sarung tangan bilang lagi, "Kenapa sih kamu gak taat? Angkat obeng itu." Tidak terjadi apa-apa juga. Dan si pemilik sarung tangan bilang begini, "Kelihatannya kamu perlu di training deh, bagaimana cara mengangkat obeng itu." Tidak terjadi apa-apa juga saudara. Setelah di training, setelah dijelasin cara-cara mengambil dan memegang obeng itu. Lalu si pemilik sarung tangan mungkin berpikir begini, mungkin dia butuh fellowship kali ya, butuh kompak nih kelihatannya. Dia butuh teman-teman sarung tangan yang lain untuk memotivasi dia. Maka diberikanlah beberapa sarung tangan dijadiin satu. Ayo sekarang saling memotivasi, angkat sarung tangan itu. Tetap tidak terjadi apa-apa Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, akhirnya Bapak Ibu, si pemilik sarung tangan itu kesel dan akhirnya marah-marah Bapak Ibu. Nah, saudara, ilustrasi ini cerita tentang apa sih? Meskipun sarung tangan itu didesain untuk melakukan sebuah pekerjaan, ia tidak dapat melakukan pekerjaan apapun hingga ada sebuah tangan yang hidup masuk ke dalam sarung tangan tersebut yang melakukan pekerjaan lewat sarung tangan. Nah Bapak Ibu, itulah kehidupan kita. Kita ini adalah sarung tangannya Tuhan loh saudara. Kita gak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu sekalian. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan kita. Kalau bukan tangan Tuhan yang mengarahkan kita. Kalau bukan tangan Tuhan yang memimpin kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya cuma tutup dengan sebuah pernyataan. Maukah kita semua, termasuk saya, ayo kita bertobat dari cara-cara berpikir kita yang salah. Yang kedua, diam di hadapan Tuhan. Untuk mendapatkan hikmat-hikmatnya Tuhan. Tenang dan percaya. Karena disitulah letak kekuatan kita. Bapak Ibu sekalian, pegang janji Tuhan. Segala perkara dapat kulakukan, dapat kita lakukan hanya melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari Bapak Ibu sekalian kita praktekkan firman Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan buka mata rohani kita, telinga rohani kita untuk menemukan peluang-peluang itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.